Dor, hai guys. Kemarin kita sempat dihebohkan dengan adanya video endorsement yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada salah satu pasangan calon gubernur. Berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi. Video tersebut kurang lebih berisi ajakan dari sang presiden untuk memilih pasangan tertentu ya di Pilkada Jawa Tengah. Video tersebut kemudian menuai dua respon yang sangat kontradiktif ya. Yang pertama mengatakan itu tidak apa-apa, lalu yang kedua mengatakan kalau itu adalah hal yang salah. Dan untuk mengupas masalah ini secara komprehensif, kita akan membuat video ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah dari perspektif atau sudut pandang masing-masing kelompok yang terlibat. Lalu yang kedua adalah dari segi aturan atau peraturan yang ada, apakah melanggar atau tidak. Dan di bagian terakhir kita akan membahas kesimpulan secara utuh ya, atau secara rinci. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu sudut pandang atau perspektif. Oke, pada bagian ini paling nggak ada 3 sudut pandang ya, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kita mulai dari sudut pandang yang pertama. Sudut pandang Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin Maimun beserta kelompok yang mendukung beliau, termasuk sudut pandang Pak Prabowo ya dalam hal ini. Dari sudut pandang kelompok ini sudah jelas Pak Presiden tidak melanggar aturan, karena beliau di dalam video itu berbicara sebagai Ketua Umum Gerindra. Dan mungkin mereka juga akan mengatakan Pak Prabowo di video itu tidak menggunakan fasilitas negara, bahkan tidak menggunakan PIN presiden, atau tidak juga berbicara di forum-forum kenegaraan maupun rapat kenegaraan yang resmi untuk mengajak para ASN atau para TNI Polri untuk mendukung salah satu pasangan tertentu. Selanjutnya kita akan melihat kepentingan dari kelompok ini. Apa sih urgensinya sampai Pak Presiden mengendorse lewat video pasangan Pak Lutfi dengan Pak Taj Yassin Maimun ini? Jelas, selain sebagai partai pengusung, Gerindra dan juga Presiden tentu ingin Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin Maimun sebagai pemenang di Pilkada Jawa Tengah. Karena alasannya adalah sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akan lebih terjalin atau lebih baik jika pasangan ini yang menang. Karena memang Pak Prabowo atau Gerindra ya yang mendukung pasangan ini. Jadi itu adalah kira-kira kepentingan yang diusung oleh Pak Prabowo beserta Koalisi Indonesia Maju di Jawa Tengah. Lalu kita akan melihat sudut pandang dan kepentingan dari kelompok yang kedua ya. Kelompok ini adalah kelompok relawan atau para pendukung Pak Andika Perkasa dan Pak Hendar Prihadi, dan juga Partai PDI Perjuangan beserta partai pengusung pasangan Andika Hendar Prihadi ya. Dari sudut pandang kelompok ini sudah jelas mereka akan mengatakan presiden melanggar aturan atau presiden berpihak pada calon tertentu. Mereka juga akan membantah dalil dari pihak pemerintah yang mengatakan Pak Presiden sebagai Ketua Umum Gerindra saat membuat video endorsement tersebut. Mereka akan mengatakan bahwa tidak mungkin memisahkan presiden dan Ketua Umum Gerindra di saat bersamaan. Dan seharusnya presiden jika ingin berkampanye harus melakukan cuti terlebih dahulu menurut peraturan yang ada. Tapi apakah memang peraturannya seperti itu? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Lalu apa sebenarnya kepentingan kelompok kedua ini dengan menyerang Pak Presiden ya, dengan mengatakan presiden melanggar aturan? Kepentingan kelompok kedua ini jelas saja adalah kemenangan dari pasangan calon Andika dan Hendar Prihadi. Jadi kalau ada sedikit celah atau sedikit blunder dari pasangan sebelah, mereka pasti akan senang sekali. Dan yang kedua adalah jika presiden atau pemerintah campur tangan, mereka khawatir paslon mereka kecil kemungkinan akan bisa memenangkan pilgub di Jawa Tengah. Jadi sebisa mungkin mereka akan mencegah campur tangan dalam tanda petik pemerintah untuk Pilkada Jawa Tengah ya. Dalam hal ini kita membicarakan Pilkada Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah kelompok yang ketiga ya. Kelompok ini bukan pendukung salah satu paslon. Bisa dibilang kelompok ini adalah kelompok yang tidak menyukai adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi. Atau bisa juga kelompok ini adalah kelompok yang memang sedari awal membenci Presiden ke-7 ya, Presiden Jokowi. Jadi kelompok ini tidak menyukai adanya rekonsiliasi antara
Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Memang kelompok ini lebih dekat dengan kelompok yang kedua ya tadi. Dalam artian kelompok ini bisa menggunakan cara yang sama dengan kelompok kedua, misalnya adu domba antara Prabowo dan Jokowi. Tapi dari segi kepentingan, kelompok ketiga ini mempunyai kepentingan yang jauh berbeda dengan kelompok kedua. Kalau kelompok kedua udah jelas kepentingannya tadi ingin memenangkan paslon mereka. Tapi kalau kelompok ketiga ingin menghancurkan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi dan ingin membuat chaos. Pokoknya kalau selama masih ada persahabatan atau keakraban di antara mereka berdua, kelompok ini tidak akan berhenti untuk mengadu domba. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Apakah perbuatan endorsement Pak Prabowo melanggar aturan? Memang bagaimana sih aturannya atau peraturannya? Kita akan mengutip peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Ini banyak orang yang salah kaprah ya, karena menggunakan peraturan yang ini, padahal ini jelas salah. Sekarang kita lihat nih, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Selanjutnya kita menuju ke bab 1. Untuk siapa sih peraturan ini dibuat? Kita ke nomor 2 nih. Peraturan ini dibuat untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aturan ini dibuat untuk pemilihan DPR RI. Lalu yang ketiga, untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lalu yang keempat, untuk pemilihan DPRD. Jadi clear ya buat orang yang nggak tahu kalau peraturan ini dibuat untuk pemilu presiden dan DPR dan DPRD. Ini kalian salah kaprah berarti. Jadi kalau ada yang bilang presiden harus cuti berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023, kalian salah. Karena peraturan itu dibuat untuk Pilpres atau pemilihan anggota dewan, bukan untuk pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, sekarang kita akan melihat peraturan KPU tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Apakah benar di sini presiden harus cuti? Yuk kita lihat. Peraturan itu ada di Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Oke, kita langsung aja ke bab yang mengatur hal tersebut ya. Kita menuju ke bab 6, kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah. Di pasal 53, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan seterusnya itu dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin kampanye. Dan ada ketentuan yang harus diikuti ya. A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Lalu yang kedua, izin kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal pertama diberikan oleh yang pertama, yang berhak memberikan izin cuti, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden bagi gubernur dan wakil gubernur yang mau cuti. Lalu yang kedua, gubernur yang berhak memberi izin cuti ya, gubernur kalau misalnya bupati atau wali kota yang mau kampanye. Lalu selanjutnya, ketiga, pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Berikutnya kita ke pasal 54 yang mirip-mirip, mengatur tentang cuti dari gubernur atau wali kota atau bupati ya. Terus ke pasal 55, menteri atau pejabat setingkat menteri yang pengen kampanye. Itu diatur di pasal 55. Setelah itu udah habis, langsung ke bab ke-7, peran kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan seterusnya. Jadi intinya apa? Tidak ada peraturan yang mengatur tentang presiden di sini, di pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah menurut peraturan yang berlaku dari KPU ya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Gue bukan membela Pak Prabowo ya, tapi memang peraturannya nggak ada. Kalau misalnya kalian tidak suka atau memang merasa peraturannya ada yang keliru gitu, kalian memang harus mengajukan protes atau judicial review gitu ke MK. Silahkan aja, tapi memang peraturan yang ada saat ini belum tersedia atau tidak mengatur peran presiden yang ingin mengkampanyekan calon bupati atau calon gubernur ya. Jadi jelas di sini presiden tidak menyalahi atau melanggar aturan ya. Makanya di thumbnail gue bilang
kalau misalnya Pak Ganjar jadi presiden, mungkin Pak Ganjar juga akan melakukan hal yang sama karena memang tidak ada aturan yang melarang gitu presiden kampanye untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan nanti PKPU 15 tahun 2023 dan PKPU 13 tahun 2024 akan gue taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa klik sendiri dan cek sendiri peraturan yang ada saat ini memang seperti itu. Jadi gue bukan membela salah satu pihak, gue menampilkan atau mengatakan sebagaimana adanya. Peraturannya memang begitu. Dan kalau misalnya masyarakat memang merasa peraturannya berat sebelah atau menguntungkan salah satu pihak, silahkan memang harus di judicial review ya. Jadi peraturannya harus diprotes dan diubah. Jadi misalnya bikin aja presiden tidak boleh kampanye, titik. Udah, that's all. Jadi nggak ada konflik atau nggak ada multitafsir atau nggak ada perbedaan pendapat seperti ini ya. Jadi presiden di satu sisi memang harus netral, tapi di sisi lain presiden yang juga adalah sebagai ketua umum tidak diatur di peraturan KPU-nya, tidak boleh kampanye. Jadi harusnya memang diubah peraturannya oleh KPU atau kalian lakukan judicial review. Gitu aja buat video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. See you guys.